Halo semuanya, kenalin aku Fajar. Di video ini aku bakal ngebahas mengenai jurusan agroteknologi, khususnya agroteknologi Unpad. Oh iya, buat teman-teman Unpad 2020, mungkin karena beberapa teman-teman juga belum sempat survei kosan atau gimana, teman-teman bisa cek juga video aku yang ada di channel aku, nanti aku simpen linknya di deskripsi. Ya, jadi tujuan aku membuat video ini adalah ingin memberikan gambaran gitu ke teman-teman. Apa sih agroteknologi itu? Di dalamnya itu belajar apa aja? Nah, kurang lebih tujuan aku pengen ke situ, goalsnya aku. Ya, jadi harapannya semoga video ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman mengenai jurusan agroteknologi. Ya, tujuannya supaya teman-teman tambah yakin gitu mau milih jurusan ini atau enggak. Ya, jadi aku diterima di agroteknologi Unpad ini melalui jalur SNMPTN atau undangan. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu nilainya berapa, teman-teman komen aja, nanti aku pasti balas. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Pertama, apa itu agroteknologi? Ya, secara umum apa sih definisi agroteknologi itu? Ya, jadi secara umum di agroteknologi ini kita akan belajar bagaimana cara merencanakan dan merancang produktivitas tanaman secara efektif. Ya, jadi di dunia pertanian ini berkaitan dengan budidaya tanaman, ilmu tanah, kemudian hama penyakit tanaman, genetikanya, benih, dan lain-lain. Ya, jadi di program studi atau jurusan agroteknologi, khususnya di Unpad, ini memiliki 4 peminatan nantinya. Yang pertama ada budidaya tanaman, kemudian ada hama penyakit tanaman, kemudian ada pemulihan tanaman, dan juga ada ilmu tanah. Nah, kalau di Unpad itu ada 4 peminatan, tapi di kampus lain juga untuk agroteknologi, aku tanyakan ke teman-temanku juga, kurang lebih sama untuk peminatannya itu. Nah, jadi di semester awal ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari 4 peminatan tersebut. Nah, misalkan dari agronomi atau budidaya, kita akan mempelajari misalkan seperti dasar ilmu tanaman, kemudian dasar teknologi produksi tanaman. Kemudian selain dari agronomi, kita juga akan mempelajari dari hama penyakit tanaman, misalkan mata kuliah dasar ilmu hama penyakit tanaman. Kemudian dari pemulihan tanaman, kita akan belajar dasar genetika, kemudian juga kita akan mempelajari metode pemulihan tanaman. Kemudian untuk dari ilmu tanah, kita akan belajar dasar ilmu tanah, kemudian naik tingkat lagi akan mempelajari kesuburan tanah dan nutrisi tanaman, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai keketatan jurusan ini. Ya, jadi untuk jurusan ini sebenarnya cukup banyak kuotanya, namun untuk peminatnya juga sendiri setiap tahun sepertinya memang mengalami peningkatan gitu. Aku mantau juga di sosial media, peminatnya cukup ramai juga, namun linear dengan jumlah kuotanya cukup banyak. Jadi kalau misalkan dibilang keketatannya tinggi atau tidak, itu bagaimana tiap tahunnya ya, bagaimana peminatan angkatan-angkatan nanti gitu. Karena setiap tahun pasti beda tingkat keketatannya. Ya, jadi selanjutnya aku mau ngeliatin beberapa kegiatan aku di semester 1 sama semester 2. Sayang banget untuk semester 3 aku nggak ada dokumentasi karena emang kuliahnya juga online. Ya, selamat melihat dulu ya. Ya, jadi itu beberapa kegiatan aku sebelum pandemi ya, di semester 1 sampai semester 2. Ya, cukup seru. Ya, menurutku kegiatan-kegiatannya cukup seru. Mulai dari di kelas, di lab, sampai di lapangan, sampai ke Cibodas ada field trip gitu. Ya, sebelum aku tutup videonya, aku mau memaparkan beberapa pertanyaan yang umumnya ditanyakan sama calon-calon maba agrotek. Di sini aku udah ngerangkum ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di agroteknologi ini selalu teori atau diimbangi dengan praktikum? Yaitu pertanyaan pertama, ya seperti yang kita ketahui, program studi agroteknologi ini merupakan jenjang sarjana atau S1, yang artinya teorinya berarti porsinya lebih banyak ketimbang praktikum. Namun tetap ada praktikumnya di sini, dan praktikumnya itu selain di lapangan atau di lahan, kita juga ada praktikum di laboratorium. Misalkan seperti mata kuliah mikrobiologi pertanian, nah itu kita ke laboratorium.
Jadi intinya, untuk pertanyaan yang pertama ini, teori tanpa praktikum itu sama aja dengan fondasi yang kurang kuat. Jadi emang harus diimbangi dengan praktikum. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa bedanya agroteknologi dengan agribisnis? Ini pertanyaan umum banget. Oke, jadi simpelnya gini, agribisnis itu lebih ke sosial ekonomi pertaniannya. Sedangkan untuk agroteknologi sendiri lebih ke produksi pertaniannya. Itu simpelnya kayak gitu. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga ini mengenai prospek kerja agroteknologi. Kalau misalkan ditanya prospek kerja agroteknologi, ya jadi kalau misalkan teman-teman pengen kerja di luar pertanian juga bisa, dan masih di dalam ranah pertanian juga apalagi. Ya jadi untuk prospek nggak perlu dipermasalahkan banget gitu ya, karena udah ada porsinya masing-masing. Sebenarnya banyak prospeknya. Mungkin kalau misalkan ingin dibuatkan pembahasan mengenai prospeknya, aku buatkan di video selanjutnya, biar durasi video ini nggak terlalu panjang juga. Ya, jadi itu sedikit pembahasan mengenai jurusan agroteknologi. Kalau misalkan teman-teman pengen dikulik lebih dalam lagi, request aja. Kalau misalkan teman-teman pengen ngebahas jurusan lain juga boleh, dan mau dari Saintek atau Sosum. Nanti aku usahain bahas bareng temenku yang ada di Unpad juga. Ya, cukup sekian video ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.